Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfred Matias, NIM 18F10002. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan kecepatan motor induksi dengan volt per Hertz control. Di sini materi ini merupakan bagian dari materi penggerak elektrik. Di sini kita mendapatkan rumus kecepatan motor induksi. Rumusnya dapat ditulis sebagai Ns sama dengan 120 kali Fs per P, yaitu Ns merupakan kecepatan sinkron, Fs merupakan frekuensi sinkron, dan P merupakan jumlah kutub. Di sini motor induksi sendiri merupakan motor yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah fenomena di mana gaya gerak listrik menginduksi melintasi konduktor listrik ketika ditempatkan dalam medan magnet yang berputar. Lalu dari persamaan yang tadi, kecepatan motor induksi ini, kita mendapatkan perbedaan kecepatan motor induksi antara rotor dan stator, yang memiliki rumus S sama dengan Ns min R bagi Ns. Ns merupakan kecepatan sinkron, Nr merupakan kecepatan rotor, dan S sama dengan slipnya. Yang akan kita cari merupakan slipnya itu. Di sini terdapat karakteristik torka kecepatan motor induksi. Karakteristik torka kecepatan motor induksi ini ditampilkan oleh gambar sebelah kiri, yaitu kenapa ini torkanya dari rendah dulu, karena motor induksi memulai dari torka yang rendah, lalu naik tinggi seperti itu. Berbeda dengan motor DC yang bisa langsung dengan torka tinggi. Di sebelah kanan merupakan karakteristik torka kecepatan motor induksi yang sudah menggunakan volt per Hertz control. Di sini bisa kita lihat ketika F-nya dinaikkan, maka tegangan juga ikut naik. Sehingga torka motor ketika volt dan frekuensinya dinaikkan, torkanya akan semakin tinggi. Dan ketika diturunkan, maka akan ikut turun. Seperti itu. Di sini terdapat persamaan tegangan pada stator motor. Persamaan dari tegangan pada stator motor induksi dapat dinyatakan sebagai Vs sama dengan Rs kali Is tambah D per dt kali fungsi stator, di mana Vs merupakan tegangan stator, Rs merupakan tegangan stator, dan Is merupakan arus stator. Ketika tegangan drop pada motor diabaikan, maka pada kondisi tunak persamaan menjadi seperti ini. Seperti ini, Vs sama dengan dWs, D dikali W, dan dikali fungsi motor. Jadi, fungsi motor sama dengan Vs per omega S, sama dengan Vs per 2pi kali Fs. Maka, fungsi motor berbanding lurus dengan Vs per Fs. Persamaan di sini menggambarkan bahwa magnitud fungsi stator Vs berbanding lurus dengan Vs per Fs. Maka jika terjadi perubahan frekuensi antara stator Fs dengan tetap menjaga nilai Vs per Fs konstan, akan dihasilkan fungsi stator yang konstan sehingga torka elektromagnet tidak terpengaruh oleh frekuensi stator. Kondisi ini yang mendasari memiliki kontrol volt per Hertz control. Nah, di sini adalah volt per Hertz secara closed loop. Bisa kita lihat dari mana motor induksi ini mendapat tenaga. Motor induksi ini mendapat tenaga dari BWM inverter, lalu BWM inverter mendapat tenaga dari kontrol volt per Hertz ini. Di sini semisal kita menginginkan kecepatan motor 1000, maka ketika di PI kecepatan motor tidak sampai 1000 atau lebih dari 1000, maka akan dikontrol oleh PI menjadi sama dengan 1000. Lalu diberi pembatas, setelah itu masuk. Di sini kita untuk membedakan antara kecepatan rotor dan kecepatan stator yang akan mendapatkan slipnya. Seperti itu. Ya, sekian penjelasan dari saya untuk volt per Hertz control. Terima kasih.